Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Motosan saat ditanya mengenai motor Yamaha, Morbidelli menyebut Yamaha adalah motor yang rumit, bukan motor yang lambat. Dikarenakan hal itu hingga bisa membawa Rossi menjadi juara dunia di MotoGP. Ia merasa tak adil jika Vale pensiun tanpa diberikan motor terbaik oleh Yamaha. Adil jika Vale mengakhiri karirnya dengan motor terbaik yang bisa diberikan Yamaha untuk semua yang telah dia lakukan untuk Yamaha dan untuk apa yang dia wakili untuk Yamaha. Saya bisa menyimpulkan semuanya dalam satu kata, nasib buruk. Tapi saya tidak pernah berpikir sejenak untuk meninggalkan Yamaha karena saya sangat suka berada di sini mengerjakan motor ini. Dikutip dari laman Crash, Danilo Petrucci akhirnya menolak tawaran dari Suzuki untuk menggantikan Joan Mir di Misano. Ia menegaskan bahwa dirinya akan pergi ke Misano untuk fokus pada tantangan gelar Moto Amerikanya bersama Ducati. Saya kemungkinan besar akan berada di Misano sebagai penonton, tetapi tidak di Suzuki. Saya berbicara dengan Ducati. Saya memikirkannya sepanjang malam, tetapi prioritas saya tetap Moto Amerika. Diketahui Darryn Binder datang langsung dari Moto3 untuk melakukan debut MotoGP-nya kepada Motosan, namun ia telah mengakui bahwa ia tidak memiliki tempat di kelas utama pada musim depan. Saat ini saya berharap untuk pergi ke Moto2 tahun depan, karena MotoGP bukan lagi pilihan bagi saya. Saya tidak tahu persis kemana saya akan pergi tahun depan. Saya menunggu perwakilan saya datang dengan penawaran untuk saya dan saya akan memilih yang terbaik. Dikutip dari Speedweek, Enea Bastianini akan menjadi rekan setim baru Pecco Bagnaia di tim Ducati Lenovo pada tahun depan. Sebelumnya, Ducati telah diyakinkan pada bulan Juni bahwa Bastianini akan dipromosikan ke tim pabrikan 70% sebagai pengganti Jack Miller. Saya sangat senang bisa membalap untuk tim pabrikan resmi Ducati mulai awal tahun depan. Itu adalah mimpi saya dan itu menjadi kenyataan. Dalam 2 tahun terakhir saya telah mendapatkan banyak pengalaman. Saya telah menang. Saya percaya bahwa bersama dengan para insinyur dan tim Ducati Lenovo, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Claudio, Gigi, Paulo, dan David. Anda menunjukkan kepercayaan pada saya dan memberikan saya kesempatan luar biasa ini. Dilansir dari Motosan, Honda saat ini masih berusaha membalikkan situasi yang rumit dengan Pol Espargaro dan Steven Bradl di tim resmi. Harsi Tuan Trivi tidak bisa melaju kencang. Steven Bradl pun memperingatkan Marc Marquez saat nanti kembali bertarung di balapan. Bahwa saat ini lawan semakin kuat. Marc ingin proyek ini kembali ke jalurnya dan bersiap untuk kepulangannya. Kami memiliki pendapat yang sama tentang masa depan dan motor kami. Senang rasanya bisa berbicara tatap muka dengannya lagi dan berdiskusi tentang masa depan. Terutama kami berbicara tentang detail teknis. Tingkat berkendara di MotoGP sangat tinggi.
sehingga bahkan saran dari pembalap seperti Marc Marquez tidak akan membawa Anda lebih jauh. Tidak ada yang memilih garis ideal yang salah. Saya ingin tahu kapan ia bisa kembali dan apa yang bisa kita harapkan darinya di masa depan. Marc Marquez ingin segera menunggangi motor MotoGP-nya untuk pengembangan lebih lanjut dari RC200V. Tes pertama dengan motor juga ditujukan untuk menilai bagaimana perkembangan lengan kanan atasnya. Namun sayangnya kakek Marc Marquez tampaknya menginginkan Marquez untuk pensiun dari MotoGP. Kakek saya berkata kepada saya, "Berhentilah sekarang. Kamu punya cukup uang untuk hidup. Apa yang telah kamu lakukan sudah selesai, tinggalkan saja." Saya berjanji pada kakek saya, ini adalah kesempatan terakhir dengan lengan saya. Saya mengatakan kepadanya jika itu tidak berhasil, maka tidak ada tempat lagi untuk saya. Kepada Crash, Jorge Martin menyebut ia tak mau tim order. Bagaimanapun caranya, ia tak akan membiarkan orang lain mengalahkannya. Sekalipun Miller dan Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Tidak, walaupun itu pembalap lain di depan saya, dan saya akan mengalahkannya sekalipun itu Pecco Bagnaia atau Jack Miller. Tapi itu dia. Saya mencoba untuk menang dan saya harus maju. Tentang wacana sprint race yang akan diberlakukan pada tahun depan. Kepada Speedweek, Luca Marini mengaku khawatir dengan adanya sprint race. Ia takut hal itu bisa mengganggu latihannya. Ya, sprint race adalah sebuah bencana. Saya adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki pengaturan sempurna di awal musim. Maka saya tidak perlu mengubah apapun sepanjang musim. Itu benar-benar akan membuat perbedaan karena waktu sangat ketat. Di akhir pekan Anda benar-benar bisa fokus pada ban dan elektronik. Motornya akan tetap sama. Nasib rookie Remy Gardner saat ini berada di ujung tanduk, yakni belum jelas nasib timnya untuk MotoGP 2023. Ini seiring upaya manajemen Pierer Mobility Group yang menginginkan Miguel Oliveira tetap bersama mereka, tepatnya di tim Testri yang musim depan akan berganti dengan Peter Gasgas. Mereka siap membayar Oliveira dengan harga kontrak yang tinggi. Pada sisi lain, ada pula kesepakatan KTM dengan Aprilia bahwa KTM akan melepaskan Raul Fernandez dengan gratis, asalkan Aprilia tidak ngotot mengejar Oliveira. Tidak ada yang terlihat oke untuk masa depan saya di MotoGP. Sepertinya tidak ada tempat bagi saya tahun depan di grid awal. KTM telah melakukannya lagi. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi.